RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda. Kita berjumpa kembali di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 27 Oktober 2025. Dan ya, seperti kemarin-kemarin ya, untuk edisi Senin dan Jumat, kita memakai topik ya, oke, dan topik kita untuk hari ini di perjalanan Halo RRI. Oke, iya. Topik yang kita punya untuk hari ini mengenai, iya, permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Oke, sekali lagi permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan, dan kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Silakan kami menerima Anda di line telepon kami 0821 9583 5080 dan di live YouTube kami, kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita akan bahas sekali lagi mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Dan ya pastinya kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah yang buruk. Oke, silakan untuk Anda. Halo. 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 Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Pak siapa di mana? Pak Jeffrey. Iya, Pak Jeff, di mana Pak Jeff? Tolong monitornya dikasih kecil Pak Jeff. Iya, boleh. Iya, oke. Iya, silakan Pak Jeff. Iya. Iya. Mengenai di lingkungan, toh. Iya. Iya. Jadi di lingkungan Patorang di sini, Iya. di Bitung, Adidir, Paceda. Iya. Di sini orang lingkungan susah mencari tabung gas ini. Iya. Tabung gas lebih setengah mati. Oh iya, mencari. Pak Jeffrey, kita mengenai pengelolaan sampah yang buruk ya. Oke, terima kasih Pak Jeffrey ya. Bukan soal gas yang kita angkat untuk pagi hari ini. Ya, mohon maaf Pak Jeffrey ya. Tolong jangan keluar dari topik yang kita angkat pagi hari ini. Ini mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Seperti pengelolaan sampah yang buruk, pencemaran air, kemudian ada polusi udara, polusi suara, kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, kemudian drainase buruk dan banjir, juga konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kemudian kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan. Oke, silakan untuk Anda di 0821 9583 5080 atau Anda bisa chat juga di live YouTube kami RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja berada, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Ya, kita membahas mengenai pengelolaan sampah yang buruk. Sekali lagi untuk Anda yang ikutan ya, kita berbicara mengenai pencemaran air, kemudian polusi udara, polusi suara, kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, drainase buruk dan banjir. Seperti kemarin ya, tapi belum ada informasi kalau banjir yang ada di Manado, tapi yang di luar daerah banyak yang banjir bandang kemarin, dan juga karena hujan ya. Konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan kita terus membahas mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik di 0821 9583 5080. Kami mengajak Anda, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, untuk bergabung bersama kami. Line telepon 0821 9583 5080. Oke. Iya. Oke. Iya. Kayaknya yang tadi ya. Oke. Silakan pendengar yang ingin ikutan bergabung di 0821 9583 5080.
ini permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Silakan Anda boleh mengeluhkan apa yang ada di sekitar Anda mengenai permasalahan lingkungan di dalam fasilitas publik. Dan seperti pengelolaan sampah yang buruk, pencemaran air, kemudian polusi udara, polusi suara, kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, drainase buruk dan banjir, konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kemudian kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan ya. Oke, pendengar di mana saja berada dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk ikutan bergabung di edisi hari ini yang membahas mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Oke, iya. Iya, halo. Halo. Oke, iya. Boleh di bel kembali ya, mungkin terputus ya jaringan. Oke. Yang coba-coba masuk silakan bergabung kembali di 082195835080 untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami ya. Kesempatan di hari ini Senin dan Jumat kami mengangkat permasalahan-permasalahan di lingkungan kita ya. Jadi Anda boleh ikutan bergabung seperti hari ini kami membahas mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Silakan yang coba bergabung tadi yang terputus. Silakan kembali. Oke. Iya. Ya, halo RRI. Ya. Selamat pagi, Bu Ike. Ya, oke, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Pak Jokowi Tomohon. Oke, Pak Jokowi Tomohon. Silakan Pak Jokowi seperti apa? Ya, permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Ini masalah lingkungan yang agak luas dari sampah. Ada pengelolaan sampah yang buruk, ada pencemaran air, polusi udara, polusi suara, kurangnya ruang terbuka hijau, drainase buruk dan banjir, kemudian konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan. Silakan Pak Jokowi. Seperti apa keluhan Pak Jokowi? Kalau kita pengeluhan Ya. soal penanganan sampah di sini dah. Iya. Kita lihat ya Iya. Iya. Halo. Iya. Halo, iya Pak Jokowi dari sananya, Pak Jokowi. Suaranya tidak jelas ya. Oke. Ya. Kalau kita begini, Ibu Ike. Iya. Pertama, terkira yang sampah itu kesadaran masyarakat. Iya. Membuang sampah bagaimana? Kalau kedua itu soal dia kesiapan dan kalau soal tadi apabila infrastruktur itu kan juga penting tuh. Itu mau angka, orang mau pila atau bagaimana? Kalau kita lihat kalau di sini ya tuh pila itu pila sampah itu kan pilih tuh disendirikan yang plastik apa. Kita lihat itu sosialisasi lama. Cuma sepertinya nggak jalan. Iya. Karena begini, dia juga tanpa orang mau taruh akang itu mau lepas dan kan nggak tersedia. Iya. Ada tapi cuma misalnya kalau di sini cuma satu tampah. Iya. So, kalau dia orang jauh bagaimana dia mau bawa ke situ? Nah, itu kan jadi permasalahan. Jadi saya kira memang soal sampah ini juga jadi problem kalau kita. Karena lama-lama juga jadi masalah di tanpa pembuangan air juga jadi masalah. Iya. Nah, dan kalau coba Ibu lihat tuh bot-bot penuh dengan sampah, tabrok, apalagi ini kalau babak hujan pasti tuh air meluber ke jalan kok masuk ke rumah-rumah orang atau bagaimana ya. Jadi saya kira lebih kemana? Pengelolaan mesti lebih komprehensif. Iya, itu kejadiannya di lingkungan Pak Jokowi ya? Iya, begitu orang apa. Jadi dia begini Ibu Ike. Selalu kan soal ada sosialisasi dari pemerintah DPR. Cuma tuh dia tanpa yang itu waktu dipilah, orang mau bawa terlalu jauh tuh orang mau bawa akang. Iya. Jadi orang kan berpikir ya kita mau angkat kita mau bawa ke sedikit berapa puluh meter dari tape rumah itu kan. Menurut kita mesti taruh di tiap 2-3 rumah ada satu sampah ini untuk sampah itu supaya orang lebih gampang. Tapi kalau kita mau antar sedikit jauh dari ke sana nggak mungkin tak pikir. Dan itu juga kan itu fasilitas juga itu yang mau angka
itu armada juga mesti diperhatikan. Walaupun memang di Tomon sini ini ada berapa armada baru data tambah, tapi kan kalau mau lihat dia volume sampah kan, saya kira belum bisa dia mengcover semua itu mau supaya bagus dah. Jadi saya kira memang perlu perhatian, bukan cuma pemerintah, saya kira juga masyarakat juga mesti sadar itu bahwa buang sampah itu mesti atur baik-baik supaya tidak jadi problem untuk kesehatan lingkungan, pencemaran air dan udara dan segala macam. Dan itu suara Bu Ika. Kalau kita polusi suara itu banyak kali jadi, misalnya kalau ada misalnya ada pesta atau itu banyak kali yang jadi problem sampai tengah malam pun kuat. Iya. Putar dan musik kuat. Itu kan cuma mengganggu lingkungan. Kalau kita juga itu mesti jadi perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Karena kalau Birman mau tegur Birman, saya kira itu bisa jadi persoalan toh. Jadi itu mesti jadi perhatian untuk orang semua. Bahwa masyarakat juga semuanya mesti sadar itu bahwa itu mengganggu ke orang yang lain. Kalau Anda tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Itu kan DP begitu. Jadi saya kira semua pihak mesti lebih mengerti lagi, mesti lebih sadar bahwa memang soal polusi kita sekali ini apa masyarakat. Untuk lain-lain pengeluaran nanti juga namanya kalau kita ya nanti perang tunggu. Itu Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tabea juga Pak Jokowi yang ada di Tomohon ya, yang mengeluhkan mengenai pembuangan sampah yang dipilah-pilih dan jauh untuk dibuangnya ya. Kemudian tidak jalan untuk yang memilih sampah plastik, kemudian sampah-sampah ada yang sampah-sampah rumah tangga ya. Tidak jalan katanya. Kemudian polusi suara seperti pesta yang suaranya keras-keras. Kalau pesta ya pasti sound systemnya diputar begitu keras ya. Silakan di belakang Pak Jokowi 082195835080. Dan sementara waktu di studio kami pukul 10:18 waktu Indonesia Tengah. Ya, halo. Sudah. Ya. Halo. Ya. Selamat pagi Bu Ika. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, dengan orang Kawangkoan Karu ya. Dengan siapa di mana? Pak siapa? Pak John. Ya, silakan Pak John. Ya. Saya mau meneruskan itu tadi pagi kan dibahas tuh infrastruktur. Memang pemerintah yang baru ini, Gubernur Sulawesi Utara tinggal memerintahkan Bupati Wali Kota Sulawesi Utara untuk memperbaiki jalan-jalan. Baik itu yang ada di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Manado Bitung. Saya mau bahas sedikit Ibu Ika untuk jalan di Minahasa Selatan. Itu jalan di Minahasa Selatan itu ada tuh Tareran Lapi, itu jalan rusak itu, sama dengan Kuala Kering. Mau ke Lapi, mau ke Suluun, itu sama dengan Kuala Kering. Dan juga ada tuh jalan di Kumelembuai, Malola, itu memang jalan rusak sekali. Jadi sepantasnya, sewaktunya pemerintah memperbaiki, karena itu semua sentra perekonomian, Ibu Ika. Jadi itu harus diperbaiki. Di Halo RRI ini kami mengeluhkan ini kan, supaya siapa tahu orang dapat dengar ini. Jadi betul tuh Jokowi bilang tadi, kalau saya memperhatikan itu infrastruktur, karena saya banyak beraktivitas di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara. Jadi saya harapkan juga kepada kan anggaran bisa diatur toh pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk memerintahkan Bupati Wali Kota Sulawesi Utara untuk memperbaiki jalan-jalan yang sentra ekonomi, seperti jalan ke Tombatu, Kuyanga menuju Tombatu, jalan rusak itu. Jadi artinya ini menurut saya, jadi pemerintah Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa harus memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Itu juga Ibu Ika, Pak Sagai, Pak Bus. Terima kasih Pak John ya yang ada di Kawangkoan.
Ya, ya halo. Halo RRI, halo. Ya. Selamat pagi. Ya, oke, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Pak Buts, Matungkas Oke, ya. ini. Oke, Pak Buts, seperti apa yang dikeluhkan Pak Buts? Apa? Seperti apa? Ya. Baik. Ya. Menyambung dengan apa yang topik tadi ya dalam sudut bicara tadi, masalah infrastruktur yang terbengkalai itu karena benar itu kurang apa ya? Kurang perencanaan yang pas. Iya. Jadi sebagai masyarakat kami mendesak, agar apa yang terbengkalai itu segera dioptimalisasikan, dipergunakanlah. Karena itu kan uang rakyat semua. Contoh, kalau Kota Manado kami melihat itu terminal yang ada di Liwas, ini seperti apa? Pembangunannya sudah 100% melihat. Kami melihat 100%, pemanfaatannya untuk masyarakat belum sama sekali. Kami khawatir bangunan ini akan rusak. Iya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan politik di dalam perencanaannya, jangan korbankan uang rakyat lah. Kalau lalu itu kan tanda mata Pak Mangindaan ya, ketika beliau Menteri Perhubungan mengadakan dana alokasi khusus mungkin di situ. Perencanaannya kami kira ini apa, kurang kajian atau karena politik. Jadi sebagai masyarakat mendesak mendesak untuk dipergunakan itu, jangan sampai rusak. Kalau kan pilihan di Minahasa Utara kami melihat juga ada gedung balai latihan kerja. Maaf untuk dinas tenaga kerja ya Minahasa Utara. Ini bangunan BLT ini kalau tidak salah penganggarannya dari 2009. 2009 itu ada sama tugas itu di perkebunan. Gedung ini atapnya sudah tidak ada. Rangka atap sudah tidak ada. Apa karena anggaran yang tidak cukup, tetapi setahu saya itu sudah 100%. Nah ini uang rakyat juga. Sekalipun itu dana alokasi khusus, kami kira itu sudah diserahkan ke daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sebagai pemangku kebijakan, masyarakat mendesaklah agar bangunan ini dengan biaya pajak harus dipergunakan. Kalau yang kurang misalnya alatnya untuk pertukangannya belum ada, kami kira itu bisa diusul berikut di penganggaran. Tetapi intinya bangunan ini terbengkalai sejak selesai sampai sekarang tidak dipergunakan. Kami kira apa penting. Benar sekali RRI angkat topik ini, optimalisasi infrastruktur yang terbengkalai ini bukan daun lempong DP pembiayaan. Ini uang rakyat, uang publik. Saya kira sesegera mungkin untuk dioptimalisasikan agar jangan supaya tidak ada perhatian buruk terhadap kinerja pemerintah yang ada sekarang. Kami mensupport Pak Bupati Jakarta untuk segera mengaktifkan, segera memfungsikan ini bangunan ini. Bangunan ini sudah jadi tempat sapi. Kami melihat sapi yang masuk di dalam ini. Tidak ada lagi kegiatan, tidak ada dipakai untuk kemaslahatan masyarakat, untuk percepatan kesejahteraan masyarakat, untuk percepatan pembangunan di Minahasa Utara. Kami kira ini penting, tidak apa sekalipun keras, tetapi agar supaya ini kemaslahatan anggaran yang begitu besar. Dana DAK, kalau nggak salah ini dana DAK di tahun 2009. Apa ini akal-akalan proyek saja atau apa? Tapi intinya bangunan sudah ada. Bangunan sudah ada, sudah terlepas, atap sudah terbang, tidak dipergunakan. Kami kira ini penting. Terima kasih. Selamat untuk RRI. Terima kasih. Kita ada masuk di apa bicara di respon, tidak diangkat. Ini aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Buts yang ada di Matungkas ya. Dan kita masih di perjalanan Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 27 Oktober 2025. Mengangkat mengenai permasalahan lingkungan di dalam fasilitas publik. Silakan untuk Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan masalah publik, silakan. Halo. Halo. Halo, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Halo? Dengan selamat pagi. Selamat pagi. Dengar? Bisa dengar Pak. Dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Pace di kawan-kawan. Dengan siapa? Pace, Pace, Bapak Pace. Di kawan-kawan, silakan.
Iya. Yo di Iya. kawan-kawan di Minahasa ini Iya. Apa DP nama itu? Tidak diperhatikan oleh pemerintah itu pas sekarang ini orang dah mau pelantikan ini pejabat-pejabat baru kan di kantor bupati ini sementara ini. Semoga membawa udara segar untuk memperhatikan tuh sarana prasarana yang membawa polusi yang membawa polusi. Iya. Membawa polusi supaya orang mau tangani kemana dengan betul-betul sama dengan kemarin di Tondano sana kalau nyanda ada tuh foto ke sana tuh sampah berserakan di pasar, baunya menyengat sampai di Tata Aran sana tidak diperhatikan. Boulevard lagi ini pasang lampu kurang sama dengan hutan. Lihat kiri kanan rumpuh semua. Iya. Bupati dengan wakil bupati tuh memperhatikan tuh Madinas bikin ini dengan anggaran besar tarik. Untuk lain-lain anak perhatikan. Kemudian tuh fasilitas-fasilitas yang terabaikan ada tuh di muka Kentucky Tondano itu sebenarnya siapa yang bikin itu? Iya. Tak biar begitu. Tak biar begitu itu tanah Pemda itu. Iya. Perlu diperhatikan. Tondano ini semakin semerawut, semua sama dengan kota mati. Iya. Nggak diperhatikan di struktur infrastruktur, tak biar kotor, banjir, ini sedikit banjir semua. Iya. Banjir. Satu tahun ini pemerintah lagi bikin apa orang cuma pencitraan, pasiar tiap bulan pasiar. Orang bilang 3 kok atau matahari di Minahasa ini Iya. Oke. Itu 3 atau matahari di Minahasa ini gimana itu? Iya. Tolong perhatikan gitu. Oke, iya. Di Minahasa semakin kotor, semrawut, lampu di desa-desa mati semua. Kan hanya terima doi-doi dari tuh muka air itu dari PLN. Iya. Pakai bajalang di mana ini? Bajalang karena yang banyak keluar itu. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak C di Kawangkoan. Oke, ya mengeluhkan mengenai jalan-jalan ya aspal yang diaspal, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di Tondano, wilayah Tondano seperti kota mati katanya ya, karena gelap, memang gelap untuk di tempat-tempat publik dan juga fasilitas-fasilitas yang sotabiar. Oke, iya. Halo RRI, halo. Iya, halo. Halo, selamat siang. Selamat RRI. siang. Halo, RRI. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ferdi. Oke, Ferdi Cliff Motoling. Oke, seperti apa? Binus keluhannya? ada, Minasa ada. Iya. Begini Jo, Kang. Dari kata patrang sebagai masyarakat kan lihat ini pemerintah itu kebijakan itu seperti apa. Sama dengan banyak pembangunan, infrastruktur. So, bangun MM. Iya. Bahkan tak biar begitu. Makanya itu ada kajian yang matang betul seperti narasumber yang barusan bilang di sulut bicara itu. Kajian yang kurang matang. Berarti belum masak Kang. Iya. Pak Buts juga mantap. Manyala abangku Pak Buts begitu. Iya. Begini. Sebagai masyarakat kan kalau mengkritik, terima tuh kritikan Iya. Untuk pemerintah itu jangan cuma bilang kesana kamari. Cuma mau kepentingan kelompok partai. Iya. Berprinsip. Patrang juga di misal ini, rasa semua bakuku sama untuk masyarakat. Mana tempat bupati ini? Cuma rolling sana kamari tempat jalan ini rusak. Maaf ini mungkin agak terlalu panas Kang, tapi tidak apa-apa ya. Iya. Karena memang fakta yang ada di lapangan patrang saya, hubungan saja mitra di Minahasa Selatan itu rusak parah. Iya. Jangan lempar-lempar yang bilang, bukan kita tanggung jawab. Siapa tanggung jawab? Di daerah berarti tanggung jawab itu bupati. Iya. Begitu. Terus sampaikan gubernur. Tapi itu PU kan provinsi so lihat, itu perluasan lahan itu dari Pemda yang ada di kabupaten. Tapi ini bupati ya omong-omong kosong Dang. Jadi itu. Masa 6 tahun kok cuma penjabat. Ada apa ini? Jangan-jangan ini dipertanyakan. Soal dana dia sama ini ada soal keras ini karena ini halo RRI dan terakhir tim RRI harus tindak lanjut ketika ada keluhan dari kami. Percuma kalau ada RRI begini toh. Ini tim ini pasti harus jalankan tugas amanat.
Iya. program tuh Halo RRI Iya, menampung setiap keluhan aduan dari masyarakat. Iya. Kita keluhan ini 10 kali Kang belum Iya. bagaimana itu Ibu Ika? Iya, pastinya Ini keluhan? dilanjutkan, tapi kalau misalnya yang dikeluhkan dari pihak misalnya Minahasa Selatan yang dihubungi oleh tim Halo RRI, kemudian mereka tidak menindaklanjuti ataupun tidak atau belum menjawab ya, tim Halo RRI mau dibikin Dan apa ini masukan ya? begini. Iya. Mhm. Setiap Iya. orang masyarakat itu keluhan. Ini kan sudah ada rekaman. Iya. Ini rekaman bawa ke dinas. Iya, pasti, iya. Jadi kita sebagai Iya. mewakili masyarakat Minahasa Selatan Iya. mengeluh. Mhm. Tidak apa-apa. Iya. Kenapa kita mau simpan kita toh? Iya, Karena oke. untuk kepentingan banyak orang. Itu Iya, saja. Terima pasti. kasih. Iya. Selamat siang. Oke, terima kasih Ferdi Cliff yang ada di Motoling ya. Selamat siang. Ya pasti tim Halo RRI melanjutkan ataupun meneruskan kepada stakeholder yang terkait. Tetapi kalau mereka belum menjawab ya tetap menunggu ya. Oke, ada pihak-pihak tertentu belum menjawab atau juga tidak bisa menjawab. Yang pasti tim Halo RRI ya terus mengejar akan jawaban-jawaban yang ada ya. Oke, silakan di 082195835080 untuk Halo RRI di edisi hari ini, hari Senin 27 Oktober 2025. Ya, silakan untuk Anda di 082195835080 dan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung untuk di live YouTube kami di RRI Manado ya, di YouTube RRI Manado. Silakan Anda boleh bergabung dan Anda juga bisa telepon langsung ke 082195835080. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di Halo RRI. Silakan untuk Anda di belakangnya yang tadi Pak Cliff juga. Oke, ya halo RRI. Halo. Halo Iya. RRI. Iya, dengan siapa di mana? Tolong Halo, selamat monitornya dikasih kecil dulu. Iya. Monitornya dikasih kecil dulu. Iya. Dengan Pak siapa di mana? Boleh? Iya, dengan Pak siapa di mana ini? Pak Jeffrey. Iya, Pak Jeffrey di Ya, mana? Mbak. Iya, Iya. di Bitung, Iya. Balai Ulang. Iya, kenapa Pak Jeffrey? Iya. Iya, ini yang kita keluhkan Hmm. di lingkungan kami di Iya. kampung kelurahan di Kelurahan Peceda Madibir itu trotoar masih kurang, infrastruktur trotoar, begitu juga selokan, jalan-jalan belum dibangun. Dan kami melihat juga pemerintahan tapi ini sudah ini belum kelihatan. Iya. Oke. Juga jalan-jalan banyak yang lubang-lubang jalan. Iya. Iya. Oke. Ya, Iya, itu. oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jeffrey ya. Oke, di belakangnya Pak Jeffrey silakan 082195835080 untuk Anda yang ikutan ya. Oke, silakan di 082195835080 dan juga Anda yang ikuti live streaming di YouTube RRI Manado, silakan untuk Anda ya ikutan di chat ataupun komen di live streaming YouTube RRI Manado dan juga di 082195835080. Ya. Pendengar di mana saja berada ya, saat ini waktu di studio kami pukul 10:34 waktu Indonesia Tengah, yang masih punya keluhan-keluhan lagi daripada Anda keluhkan kemana-mana ya, walaupun ke medsos tetapi tidak ada tanggapan ya, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini yang membahas mengenai pengelolaan atau permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik seperti pengelolaan sampah yang buruk, kemudian ada pencemaran air dan polusi udara, polusi suara dan kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, juga drainase buruk dan banjir, kemudian konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kemudian kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan. Silakan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada.
Oke, silakan, kami masih menanti Anda, partisipasi Anda juga di 0821 9583 5080 dan juga di live streaming YouTube RRI Manado. Silakan ya untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada, jangan buang waktu untuk ikutan bergabung bersama kami. Silakan yang mengeluhkan mungkin di edisi-edisi yang lalu tim Halo RRI masih mengupayakan ya. Oke. Halo RRI, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Utu dari Kalawat. Utu dari Kalawat. Tolong Pak Utu ya, radionya atau monitornya dikasih kecil dulu, ya. Oh iya, halo. Iya. Iya, halo. Iya, silakan. Jadi ikut Pak Adi yang udah bilang dari Bus dari Matungkas. Iya. Itu sangat. Tapi ada hal yang harus diperhatikan di Minahasa Utara itu. Tadi kan sudah bilang tentang infrastruktur kan. Iya. Nah, kalau saya sebagai masyarakat Minahasa Utara itu melihat jalan di jalan SBY itu kan jalan-jalan rusak toh. Iya. Nah, jadi lihat lagi kalau saya tahu kok jalan rusak, jangan mau tambal kok cuma semen dah. Kayaknya aspal lah. Untuk beberapa tempat sudah, tapi rusak terus dah untuk beberapa tempat. Iya. Mar ini keluhan jalan ini di minut itu berjalan sedang berbulan-bulan, mar rupanya ada perhatian nang di lampu-lampu lagi di jalan-jalan itu. Itu sih. Iya. Tidak ada hal-hal. Ya untuk hal-hal lain itu kalau rupa pengamatan kita sebagai masyarakat, yang itu bagus. Mar untuk DP perawatan iya. dan lain-lain. Kayaknya boleh menjadi perhatian khusus para pemerintah daerah walaupun ke pusat begitu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Utu yang ada di Kalawat. Silakan di belakangnya Pak Utu ya, 0821 9583 5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Silakan Anda bisa ke 0821 9583 5080 atau ke live streaming YouTube RRI Manado. Silakan. Ya, kami masih tetap menunggu Anda di edisi hari ini, hari Senin 27 Oktober 2025. Dan acara ini diselenggarakan setiap minggu 2 kali ya, di hari Senin dan hari Jumat. Jadi Anda bisa memanfaatkan waktu untuk keluhan publik ya yang ada. Dan saya masih menunggu lagi di 0821 9583 5080. Ya, halo. Halo RRI. Halo. Ya, terputus ya. Oke. Ya, dicoba kembali yang masuk tadi. Oke. Iya. Oke. Iya. Ya, halo. Iya, halo, selamat siang. Halo. Selamat siang lagi. Iya, oke, dengan Pak siapa di mana? Sepertinya balik ya. Pak C ini ulang tahun. Oke. Iya. Silakan Pak C, apa lagi? Iya. Mau mengeluh kuah ini soal proyek-proyek Minahasa ini. Rata-rata DP mutu nyenak bagus. Iya. Seperti apa? 1 tahun 2 tahun so patah, so rusak. Iya. Iyo. Ada misalnya rupa di Kembuan sana. Iya. Baru baking tuh talut itu so patah, hampir cilaka ke anak-anak ada bermain di situ sungai. Entah berharap ini PU dengar akang ini so rusak tuh tanah itu. Iya. So baking benar, ternyata ditelusuri. Toh proyek ini dimenangkan oleh kontraktor A, cuma pinjam lagi. Dia kasih borong ke orang kedua, orang kedua kasih borong lagi ke orang ketiga. Jadi so pihak ketiga yang bikin di situ. Pengawas lari sini, akhirnya cuma rupa tempel bagi proyek ratusan juta patah. Demikian pun di lain-lain. Kita mau berharap supaya tunggu ini rakyat ini yang jangan kuat bermain akang. Toh menakang rusak, 1 tahun so patah, so rusak. Kong mengharap pada pemerintah kamu bupati kasih waktu kontraktor yang betul-betul kontraktor. Iya. Di Minahasa ini so berkembang isu dominasi proyek. Iya. Okay. Seseorang yang dia saja semua tuh kerja, dia pakai tuh perusahaan-perusahaan yang lain, kok dia borong ke orang-orang lain. Yeah. Orang ini sih borong lagi ke orang lain, jadi bertiga. Orang PU juga mengawasi pengawas ini lari sana lari sini tidak sesuai ini. Iya.
tanda tangan akhirnya cuma 1 tahun 2 tahun so rusak lagi. Iya. Okay. Jadi kita berharap Pak Bupati Minahasa ini Robi Dondo Kambe bikin kok bagus-bagus tuh Minahasa. Aduh, 1 tahun ini nggak bikin apa-apa. Iya, oke. Terima kasih. Kau mau bikin lagi proyek ini, kau model-model begitu lagi. Oke, terima kasih Pak Pace ya yang ada di Kawangkoan. Silakan di belakangnya Pak Pace ya. Oke, kita ke 082195835080 atau Anda bergabung di live streaming YouTube RRI Manado. Silakan. Oke, iya. Terputus ya, dicoba kembali untuk Anda yang ingin ikutan bergabung tapi terputus, dicoba kembali ya. Oke, silakan yang ingin ikutan bergabung. Masih di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 27 Oktober 2025. Oke, silakan untuk Anda boleh mengeluhkan segala sesuatunya tetapi dengan santun ya, silakan untuk Anda. Oke, ya. Halo RRI, selamat siang. Halo. Halo, ya Tabe ya, dengan Pak siapa di mana? Oke, ya. Oke, silakan Pak Heri. Apa yang jadi keluhan Pak Heri? Iya. Ini keluhan-keluhan masyarakat seperti juga beberapa bulan yang lalu saya keluhkan itu masalah amblasnya jalan. Iya. Yang ada di lingkungan saya di Rautan Air lingkungan 1. Itu kan semua dikerjakan PU. Iya. Mungkin anggarannya hanya berapa puluh juta atau ratus. Iya. Itu kan ada aturan yang bisa PL penyelidikan langsung kerjaan. Memang waktu saya sampaikan di Halo RRI tidak ada penanganan. Nah sekarang menjadi persoalan itu kurang lebih 4 tahun yang lalu itu amblas dan tahun ini diamblas lagi di tempat di titik yang sama. Nah ini di mana itu pengawasan, di mana itu pertanggungjawaban? Iya. Apakah tidak ada pengawasan? Kalau sudah terjadi seperti ini, apakah tidak ada audit? Karena kan akhirnya anggaran hanya dibuang-buang seperti itu. Karena sekarang juga belum tuntas 100% itu. Takut lagi diamblas lagi. Di sampingnya atau di depannya. Dan di situ sudah berulang-ulang terjadi seperti itu. Sudah di atas 5 kali terjadi amblas. Dengan jarak itu yang tidak sampai berapa, 30 meter kiri kanan. Padahal itu di bawah jembatan. Di bawah jembatan itu hanya sekitar 10-20 meter. Terjadi berulang-ulang. Padahal dikerjakan oleh PU. Saya tahu karena saya tanya itu selalu. Orang-orang kerja situ. Bahkan saya tanya mana papan proyek. Oh ini kan hanya penunjukan kalau begini, bla bla, macam-macam jawaban. Jadi ini harus diselesaikan. Harus diaudit, diperiksa. Termasuk di lingkungan saya itu ada pembangunan IPAL, instalasi pengelolaan atau pembuangan air limbah. Anggarannya 300-an jutaan. Dan tidak berfungsi. Mana pertanggungjawaban? Apakah diaudit itu atau tidak? Ini kan jadi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan. Hanya dibiarkan seperti itu. Uang dari mana semua itu kan? Padahal juga hak-hak masyarakat, termasuk keluhan-keluhan yang di lingkungan saya situ. Tuh, galak sekali penghuni di sini. Padahal kita kan itu setiap bulan sudah membayar pajak PPJ, pajak penerangan jalan. Itu setiap kita membeli pulsa, sudah ditambah 10% dari penerangan jalan. Tetapi kalau itu hanya berulang, nanti semua dekat lagi caleg ini baru nanti kita pasang. Padahal itu hanya dipasang abal-abal. Nggak lama itu sudah nggak ada lagi. Jadi ini harus secara jangka panjang ini harus diperhatikan. Termasuk yang saya ada di tempat ini Sateli. Bahkan jalan trans, kalau ibu lewat, gelap kan. Apalagi yang masuk-masuk ke lorong-lorong. Ini harus mendapatkan perhatian agar supaya tidak ada peluang-peluang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah itulah harus transparan, harus terang menerang, termasuk harus terang terbuka.
Iya, jelas oke. semua. Terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Pak Heri Tabea juga ya. Mengenai jalan yang amblas yang ada di Ranau Tanah Weru juga jalan-jalan yang ada, kemudian lorong-lorong yang gelap, jalan yang gelap juga di wilayah Tateli. Oke, silakan untuk Anda pendengar di mana saja berada bergabung bersama kami di Halo RRI untuk 0821 9583 5080 dan Anda juga bisa ikuti di live streaming YouTube RRI Manado ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan lagi. Sementara waktu di studio kami 46 menit lepas dari pukul 10, jadi manfaatkan waktu dan kesempatan di edisi hari ini, hari Senin 27 Oktober 2025. Silakan Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ya. Biasanya kalau kita lihat di berbagai medsos ada keluhan-keluhan masyarakat, tetapi pastinya dianggap lalu saja ya. Tapi kalau Anda ikutan bergabung bersama kami, pasti stakeholder yang terkait langsung mendengarkan dan bisa langsung menanganinya. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di live YouTube RRI Manado atau juga di 0821 9583 5080 untuk Halo RRI di edisi hari ini dan mengangkat mengenai permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik. Silakan untuk Anda yang punya keluhan-keluhan seperti pengelolaan sampah yang buruk, pencemaran air, polusi udara, kemudian polusi suara, kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, drainase buruk, dan banjir. Konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kemudian kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan. Silakan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada untuk ikutan bergabung di Halo RRI di edisi hari ini di hari Senin 27 Oktober 2025. Oke, silakan waktu terus bergulir. Jadi untuk Anda di mana saja berada yang ingin mengeluhkan mengenai fasilitas publik, silakan untuk Anda ya pendengar di mana saja berada ikutan bergabung di 0821 9583 5080. Ini juga masih ada keterkaitan dengan edisi yang lalu, ada pengelolaan sampah yang buruk ya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan membahas ataupun mengangkat yang kami angkat untuk hari ini, silakan. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, silakan keluhan Anda di 0821 9583 5080 atau juga Anda mengikuti kami di live streaming kami RRI Manado ya. Oke, silakan di apa yang perlu dikeluhkan ya seperti tadi ya. Terima kasih untuk Pak Jeffrey, Pak Jokowi, kemudian ada Pak John yang ada di Kawangkoan, juga Pak Buts di Matungkas, ada Pak C di Kawangkoan, ada Ferdi Cliff di Motoling juga, ada Utuk di Kalawat, ada Pak Heri di Tateli. Silakan untuk Anda juga ya yang ingin berpartisipasi di 0821 9583 5080 dan nantinya akan berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar di mana saja berada, silakan Anda yang punya keluhan-keluhan mengenai fasilitas publik, pengelolaan sampah yang buruk, pencemaran air, kemudian polusi udara, polusi suara, dan kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, drainase buruk dan banjir, konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan, silakan bergabung bersama kami. Ya, halo. Ya. Oke, iya. Sayang sekali ya. Yang masuk di 0823 dicoba kembali. Ya, halo. Oke, iya, sayang sekali ya. Oke, kosong yang barusan masuk ya. Mungkin bisa dicoba kembali. Oke, iya. Iya, halo. Halo. Oke, halo. Iya, halo. Iya, halo. Iya. Halo? Iya. Oke. Iya. Iya, halo. Halo RRI. Iya, sayang sekali ya terputus. Silahkan ya yang coba untuk ikutan bergabung. Ya, dan mohon maaf ya untuk yang sudah bolak-balik, berikan kesempatan yang lain ya.
Oke, iya. Oke, silakan di 082195835080. Ya, pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Oke, ya. Ya, mohon maaf ya kalau yang sudah masuk ya, tolong dikasih kesempatan kepada yang lain karena waktu sudah pukul 10:51 waktu Indonesia Tengah. Oke, ya, pendengar di mana saja berada. Sekali lagi yang belum sempat masuk bergabung silakan di 082195835080 atau Anda ikuti di live streaming kami YouTube RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda dengan keluhan-keluhan Anda. Dan pastinya di setiap tempat, setiap wilayah ya, pasti ada sesuatu yang dirasa kurang. Misalnya jalan-jalan atau juga sampah, pengelolaan sampah yang buruk, pencemaran air, polusi udara dan polusi suara. Kemudian kurangnya ruang terbuka hijau ya, drainase yang buruk, konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya edukasi dan kesadaran lingkungan yang kami bahas dalam permasalahan lingkungan dalam fasilitas publik untuk edisi hari ini ya. Oke, kami sudah tidak mengangkat lagi untuk Anda yang sudah masuk tadi ya, dan memberikan kesempatan kepada yang belum sempat masuk bergabung di 082195835080 atau Anda ikutan bergabung di live streaming YouTube RRI Manado untuk edisi hari ini. Oke, dan 1-2 penelpon lagi sebelum kami akhiri. Ya, sebelum kami akhiri untuk hari ini, oke, silakan untuk Anda yang masih belum bergabung, silakan di 082195835080 karena waktu yang sudah terbatas ya, oke. Iya, silakan untuk Anda ya. Halo, selamat siang. Halo, tolong radionya dikasih kecil dulu atau monitornya dikasih kecil dulu. Dengan Pak siapa di mana ini? Halo? Ya, halo. Ya, halo, dengan Pak siapa di mana? Tolong ya. Ini dari Tolong monitornya dikasih kecil dulu. Iya. Tolong monitornya dikasih kecil dulu. Iya, oke. Iya, masih ribut, Pak. Iya, dengan Pak siapa di mana ini? Iya. Dengan Bung Rey ini dari Tomohon. Bung Rey dari Tomohon, iya, silakan. Iya, Bung Rey Ini silakan. masalah sudah perlu dikeluhkan ini mengenai masalah lampu penerangan jalan itu. Iya. Yang ada di Kinilo lingkungan 4 itu. Di Kinilo. Terus itu iya. Itu kan akses jalan turun ke tempat pemandian umum. Iya. Tapi lampunya mati sudah lama. Iya. Oke. Iya, kemudian? Oke, cuma itu ya. Oke, terima kasih Pak Rey ya di Kinilo Tomohon. Oke, terima kasih Pak Rey. Satu lagi untuk Anda bergabung bersama kami di Halo RRI di edisi hari ini. Ya, hari Senin 27 Oktober 2025. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja berada. Oke. Saya masih tunggu satu lagi, untuk Halo RRI di edisi hari ini. Oke, silakan satu lagi. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080 atau juga di live streaming YouTube RRI Manado. Oke, silakan. Iya. Oke, iya. Oke, iya, halo RRI, halo. Iya, halo. Iya, ternyata terputus ya. Oke, sayang sekali terputus ya. Silakan dicoba kembali dan kami akan mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini, Senin 27 Oktober 2025. Satu lagi penelpon yang paling akhir sebelum kami akhiri kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini ya. Oke, ya. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami di edisi hari ini. Dan nantinya ya kami akan meneruskan kepada
pihak-pihak yang bersangkutan untuk mereka menangani keluhan-keluhan Anda dan tetap bersabar untuk menunggunya karena ada tim Halo RRI yang akan menghubungi stakeholder yang terkait. Akhirnya saya Ika Darsono Memuaya bersama rekan saya Fandi yang menangani Halo RRI Manado untuk edisi hari ini. Hari Senin 27 Oktober 2025. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dan selamat siang. Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.